Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, pada mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dan Analisa Pembiayaan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Aspek Manajemen dan Organisasi. Yang pertama, pengertian manajemen. Secara etimologi, manajemen dalam bahasa Inggris berasal dari kata to manage. Dalam Webster New Collected Dictionary, kata manage dijelaskan berasal dari bahasa Itali, meneglo dari kata managlare, yang selanjutnya kata ini berasal dari bahasa Latin manus yang berarti tangan atau hand. Kata manage dalam kamus tersebut berarti membimbing dan mengawasi, memperlakukan dengan seksama, mengurus perniagaan atau urusan-urusan, mencapai urusan tertentu. Sedangkan secara terminologi ada beberapa definisi mengenai manajemen, diantaranya yang dikemukakan oleh George R. Terry. Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan organisasi atau maksud yang nyata. Jadi, manajemen adalah suatu proses yang dilakukan agar suatu usaha dapat berjalan dengan baik, memerlukan perencanaan, pemikiran, pengarahan, dan pengaturan serta mempergunakan semua potensi yang ada, baik personal maupun material, secara efektif dan efisien. Jadi, manajemen adalah suatu proses yang dilakukan agar suatu usaha dapat berjalan dengan baik, memerlukan perencanaan, pemikiran, pengarahan, dan pengaturan, serta mempergunakan semua potensi yang ada, baik personal maupun material, secara efektif dan efisien. Manajemen adalah proses dalam membuat perencanaan, pengorganisasian, mengendalikan dan memimpin berbagai usaha dari anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran. B. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen adalah rangkaian berbagai kegiatan yang telah ditetapkan dan memiliki hubungan saling ketergantungan antara yang satu dengan lainnya, yang dilaksanakan oleh orang-orang dalam organisasi atau bagian-bagian yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan. Adapun fungsi-fungsi manajemen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan, kedua, pengorganisasian, ketiga, pelaksanaan, dan terakhir adalah pengawasan. C. Pengertian organisasi. Organisasi adalah keseluruhan perpaduan unsur manusia dan non-manusia yang masing-masing memiliki fungsi dalam mencapai tujuan. Secara sederhana dijelaskan oleh Bailey et al. 1986 bahwa organization is a collection of people working together in a division of labor to achieve a common purpose. Maka, dalam definisi ini ada keluasan ragam bentuk perkumpulan orang, di antaranya kelompok, persaudaraan, klub olahraga, organisasi sukarela, organisasi agama, seperti halnya juga bisnis, sekolah, lembaga pemerintah, rumah sakit, serta lembaga lain yang eksis di masyarakat. Selanjutnya, unsur-unsur organisasi. Organisasi merupakan perpaduan kerjasama sumber daya fisik dan manusia. Selain itu, di dalamnya juga ada tujuan berbagai kerja, pembagian kerja, dan hierarki kewenangan. Unsur-unsur organisasi tersebut diuraikan sebagai berikut. Poin 1. Tujuan suatu organisasi adalah untuk menghasilkan barang dan pelayanan. 2. Pembagian kerja esensi suatu organisasi adalah usaha manusia. Proses melaksanakan pekerjaan ke dalam suatu komponen kecil yang melayani tujuan organisasi dan untuk melakukan oleh individu atau kelompok disebut pembagian kerja. Poin 3. Hierarki kewenangan. Kewenangan adalah hak untuk bertindak dan memerintah pribadi orang lain. Selanjutnya, komponen-komponen organisasi. Komponen penting organisasi meliputi yaitu tujuan, merupakan motivasi, misi, sasaran, maksud, dan tujuan yang akan dicapai dalam rentang waktu tertentu. Selanjutnya, struktur. Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam organisasi. Sistem. Setiap organisasi baik formal maupun informal akan menganut suatu sistem yang mengatur bagaimana cara organisasi mencapai tujuannya.
Selanjutnya, bentuk-bentuk organisasi. Bentuk-bentuk organisasi salah satu usaha untuk menjamin adanya fleksibilitas dalam rangka pengembangan organisasi. Maka bentuk organisasi harus diusahakan sesederhana mungkin dalam berkembangnya sampai sekarang ini. Pada pokoknya ada beberapa macam organisasi yang masing-masing mempunyai kebaikan dan keburukannya. Poin A, organisasi lini adalah bentuk organisasi yang di dalamnya terdapat garis wewenang yang berhubungan langsung secara vertikal antara atasan dengan bawahan. B, organisasi lini dan staf. Adanya bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang berlangsung secara vertikal dan sepenuhnya di pucuk pimpinan ke kepala bagian di bawah serta masing-masing pejabat. Manajer ditempatkan satu atau lebih pejabat staf yang tidak mempunyai wewenang memerintah tetapi hanya penasihat, misalnya mengenai masalah kearsipan, keuangan, personel, dan sebagainya. Baiklah, saya akan melanjutkan bentuk-bentuk organisasi. Selanjutnya adalah C, organisasi fungsional. Adalah suatu organisasi di mana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada kepala bagian yang mempunyai jabatan fungsional untuk dikerjakan kepada para pelaksana yang mempunyai keahlian khusus. D, organisasi fungsional lini dan staf adalah merupakan perkembangan lebih lanjut dari organisasi berbentuk lini, staf, dan fungsional. Yang terakhir atau E, organisasi flat. Organisasi jenis ini lebih fleksibel dalam menghadapi perkembangan dan perubahan lingkungan, sehingga dewasa ini bentuk organisasi ini semakin banyak digunakan. Selanjutnya, pertanyaan dari materi kami. Kami menyiapkan 5 pertanyaan. Di antaranya yang pertama, berikan contoh serta jelaskan bentuk-bentuk organisasi yang meliputi organisasi lini, organisasi lini dan staf, organisasi fungsional lini dan staf, dan juga organisasi flat. Yang kedua, bagaimana cara mengatur aspek manajemen dan organisasi dalam sebuah kegiatan. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan faktor apa saja yang membuat organisasi tidak berjalan dengan baik dan berikan pendapat Anda. Yang keempat, berikan contoh dari beberapa fungsi-fungsi manajemen di bawah ini. A, perencanaan atau planning. B, pengorganisasian atau organizing. C, pelaksanaan atau auditing. D, pengawasan atau controlling. Yang terakhir 5, jelaskan mengapa aspek manajemen dan organisasi perlu dianalisi dalam studi kelayakan bisnis. Baiklah, itulah tadi materi serta pertanyaan yang telah kami siapkan. Lebih dan kurangnya kami mohon permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.